yang bilang saya kurusan siapa? Langsung dapat door prize. Masya Allah, ada door prize ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, saya doakan semoga semua sehat. Amin. Hari ini, malam hari ini, insya Allah kita akan Zoom, kita akan belajar tentang cara merekrut reseller. Kita mulai jam 8 dan insya Allah nanti sampai jam 1 pagi. Teman-teman siap nggak? Anaknya ya nggak siap. Siap, HP-nya saja Oke, nah teman-teman sudah pada hadir ini di ruangan. Sebentar, ini layar siap sambil merem. Itu mah turu. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan ada suara yang masih bocor, kita mute kan. Sudah, Coach. Aman. Oke, aman ya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau tanya dulu dong sebelum kita mulai. Siapa yang di sini pengen punya reseller minimal 1.000 orang? Katakan saya, angkat tangannya, katakan saya. Oh, Mbak Rizka. Mas Latif juga. Wow, Fadila dari Sukoharjo. Sukoharjo dekat sama saya, Solo ya. Wow, semuanya angkat tangan luar biasa. Pengen minimal punya 1.000 reseller. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang merekrut reseller. Ada ya kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bicara tentang merekrut reseller. Jangan ada pertanyaan tentang bagaimana mengaktifkan reseller. Bagaimana membuat reseller aktif. Jangan, karena ini topik yang berbeda. Topik hari ini khusus berbicara tentang bagaimana mendapatkan reseller. Oh, Bu Ice, wah Bu Ice hadir. Tuh kan, nangis. Macam-macam ya, berbagai macam jenis suara yang hadir di malam hari ini ya. Ada suara anak-anak, ada suara emaknya. Nah, mudah-mudahan itu tidak mengganggu konsentrasi kita untuk belajar. Nah, teman-teman semua yang sudah siap, saya berikan kesempatan untuk 5 menit untuk menyiapkan alat tulis, menyiapkan alat untuk mencatat. Boleh alat tulis, boleh. Mbak Fadila luar biasa. Mbak Rizka luar biasa. Alat tulis, alat masak, alat pancing, alat sholat. Bu Nita Kurniati sudah juga menyiapkan alat tulis. Hari ini akan banyak sekali yang akan kita catat. Dan teman-teman semuanya, boleh teman-teman screenshot, tapi saran saya tetap mencatat. Kalau nanti saya terlalu cepat, minta tolong balikin lagi. Nanti kita balikin lagi. Saran saya tetap mencatat, karena men-screenshot dan mencatat itu, hasil yang bisa kita ingat itu berbeda. Kalau kita mencatat, insya Allah kita bisa mengingat lebih banyak. Karena apa? Karena mencatat itu menggunakan gerak. Jadi gerakan kita juga banyak. Nah, sehingga kita nanti bisa mengingat lebih banyak. Bisa 30-an% kita ingat. Tapi kalau hanya screenshot, itu paling hanya 5% yang kita ingat. Setelah Zoom berakhir, kita juga tidak ingat lagi. Nah, jadi kalau bisa dua-duanya, screenshot, catat, itu jauh lebih bagus. Ya. Tapi yang di screenshot itu nanti PPT-nya. Jangan gambar saya atau gambar Mas Latif ketika lagi ngomong. Ya. Tapi boleh juga deh, gambar saya di screenshot, gambar Mas Latif di screenshot, buat malam ini posting status di Facebook. Dapat lagi ilmu tentang merekrut reseller malam ini bersama Mas Latif Setiawan dan Coach FJS. Keren, ya. Oke, nah teman-teman semuanya, asik. Oke, saya mau share materi. Oke, saya share screen. Sebentar, saya buka dulu screen-nya. Oke, materinya. Sudah, lalu saya balik ke share screen. Lalu mana dia? Oke, ini dia. Oke, saya bikin materi ini baru dibikin tadi, baru aja. Lama. Ibu papa. Tuh kan. Apa itu lagunya, Dek, tadi? Ya Allah. Oke, nah teman-teman sudah siap? Kita akan, udah 100 pesertanya.
Mas Latif, ini grup kita bisa lebih dari 100 nggak ini? Bisa. Bisa ya, udah 100. 300. Bisa 300 ya, kita tunggu 101, 102 gitu ya, naik sampai 10.000. Oh, Amin. oke. Ini oke, sudah 101. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang merekrut reseller. Jadi, teman-teman tahan, jangan ada pertanyaan tentang bagaimana membina atau bagaimana membuat reseller aktif, karena itu topik yang berbeda. Itu nanti akan kita bahas di kesempatan yang berikutnya. Namun di kesempatan ini kita akan khusus membicarakan tentang merekrut reseller. Nah, saya pengen cerita terlebih dahulu, menyampaikan terlebih dahulu, teman-teman perlu tahu kenapa kita harus merekrut reseller. Ahamiyatul merekrut reseller. Pentingnya merekrut reseller. Bahasa Arab dicampur-campur bahasa Indonesia. Pentingnya kita merekrut reseller. Yang pertama, teman-teman semuanya, bahwa kita hanya bisa mendapatkan omset minimal puluhan juta. Ratusan juta pasti bisa dong, tapi minimal puluhan juta kalau kita menggunakan reseller atau kita membangun jaringan. Kalau kita tidak membangun jaringan, kita jualan sendiri ke end user langsung, maka akan mustahil bin mustahil bagi kita untuk mendapatkan ratusan apalagi miliaran rupiah. Kecuali barang yang kita jual memang 1 unit harganya 1 miliar. Tapi kalau kita jualan kerudung, kalau kita jualan skincare, kalau kita jualan sabun, kalau kita jualan herbal, yang harganya 100.000, harganya paling tinggi 200 atau 300.000, tanpa reseller, maka tidak akan mungkin bagi kita untuk mendapatkan ratusan juta, apalagi miliaran, tanpa membangun jaringan. Salah satu model jaringan itu adalah reseller. Jaringan itu ada banyak. Ada reseller, ada franchise, ada MLM, ada jaringan internet, maksudnya pakai FB Ads. Itu semua jaringan. Kita tidak akan bisa mencapai ratusan bahkan miliaran juta kalau kita nggak membangun jaringan. Maka kita hanya bisa mendapatkan omset yang banyak kalau kita bisa membangun jaringan. Salah satu model jaringan adalah reseller. Dan ini model jaringan yang menarik. Jadi yang pertama alasannya kenapa kita harus bangun reseller, untuk mendapatkan omset yang besar. Yang kedua, kenapa kita harus membangun reseller atau merekrut reseller. Karena reseller ini adalah sistem di mana kita memberdayakan dan menolong orang. Kita membuat orang-orang yang tidak punya pekerjaan bisa jadi punya pekerjaan. Orang-orang yang hanya nganggur di rumah jadi punya pekerjaan. Orang-orang yang penghasilannya kecil kita bina sampai kemudian mereka bertumbuh besar dan mereka mendapatkan uang banyak. Dengan sistem reseller inilah kita memberdayakan orang. Dengan bahasa lain, sistem reseller adalah salah satu model menolong orang lain dengan cara kita ngajak mereka jualan. Dan kata Allah, kata Nabi Muhammad, kalau kita menolong orang lain, insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi salah satu cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah kita membangun sistem reseller. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah kita bisa mendapatkan omset yang besar kalau kita menggunakan sistem reseller. Dan yang kedua, kenapa kita menggunakan sistem reseller? Karena dengan sistem reseller kita bisa mengajak orang untuk bertumbuh bersama. Kita bisa memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak mampu, yang tidak bisa jualan. Seperti Mas Latif ini luar biasa, sudah mendidik dan mengajarkan ratusan bahkan mungkin kayaknya ribuan orang yang tadinya nggak ngerti cara posting, bisa posting. Yang tadinya nggak tahu, ternyata di WA itu bisa jualan di WA, ternyata bisa menghasilkan uang di WA. Wah, ternyata di Instagram itu bisa menghasilkan uang. Dan itu bisa menjadi pahala kalau kita niatkan untuk menolong orang. Sehingga dunianya dapat, udah pasti akhiratnya dapat. Karena kita punya niat untuk menolong orang. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk menolong orang lain. Dua-duanya dapat. Kalau kita pakai FB Ads, mungkin uang orangnya enggak. Karena uangnya lari ke FB. Uangnya lari ke Mark Zuckerberg gitulah. Itu jadi kita belum tentu dapat uang. Nah, jadi kenapa kita merekrut reseller? Karena ya kita pengen nolong orang. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu belajar ilmu merekrut reseller ini? Karena di mana-mana namanya bisnis jaringan itu di mana-mana. Kalau mau omsetnya nambah, kalau mau omsetnya naik, tidak boleh berhenti merekrut reseller. Teman-teman coba deh berhenti merekrut reseller. 1 hari tidak merekrut reseller, omset tidak akan naik. Omset akan gitu-gitu saja. Maka merekrut reseller ini adalah bagian yang sangat penting dalam ilmu jaringan. Tidak boleh ada 1 hari pun yang terlewatkan tanpa kita merekrut reseller. Kita harus merekrut. Saya kemarin ngobrol dengan, bukan kemarin sih, udah agak lama, dengan owner atau komisaris HNI, namanya Pak Rofik.
Lalu beliau bilang, kita itu di HNI, omset itu naik ketika banyak pendaftaran member baru. Ya, sabar ya nak, gantian ya. Om dulu, Om. Nah, Pak Rafiq itu bilang bahwa kita itu bisa dapat omset bertumbuh, omset berkembang kalau di bulan-bulan itu kita banyak dapat reseller. Namun kalau tidak ada pertambahan reseller, maka kita omsetnya tidak naik. Nah, maka kalau ada teman-teman yang jualan omsetnya nggak naik, itu pasti teman-teman kurang serius dalam mencari pola merekrut reseller di tempat teman-teman sendiri. Merekrut reseller itu ada banyak pola, dan kita harus ketemu polanya. Dan saya akan menyampaikan tentang konsepnya. Masing-masing pola berbeda-beda. Ada yang polanya merekrut dengan online, dengan home sharing, dengan offline, dengan home sharing. Ada yang merekrut dengan online juga, dengan berbayar, membuat iklan. Siapa yang mau jadi reseller, daftar. Ada yang online tanpa iklan, dengan TikTok. Siapa yang mau mendaftar, masukkan nomor telepon di sini. Intinya harus menemukan pola yang paling cocok dengan kita untuk mendapatkan reseller. Saya kasih contoh. Ada murid saya misalnya, yang saya ajarkan pakai pola TikTok. TikTok. Jadi bikin konten-konten TikTok yang menarik. Lalu di situ dituliskan, bagi yang mau jadi reseller, diajarin, dipandu, dikasih bimbingan sampai bisa, drop your phone number. Maksudnya taruh nomor teleponmu di komen, akan dihubungi, misalnya begitu. Itu cara orang pakai TikTok. Lalu dimulai dibikin, itu setiap hari, itu pakai pola itu, dan dia menemukan itu, dia klik dengan pola itu, setiap hari itu ada 300 sampai 600 nomor telepon baru. Masuk, pengen bertanya-tanya, pengen bergabung. Dapat datanya banyak sekali. Itu contoh, satu pola. Ada lagi yang lain menggunakan FB Ads. FB Ads, jadi beriklan. Dia membuat video, membuat landing page, menceritakan tentang keunggulan bergabung dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, misalnya teman-teman saya di SM, bukan di SM, teman-teman saya di Eco Racing, itu mereka banyak menggunakan seperti ini yang online. Mereka pakai landing page, lalu orang baca, lalu orang klik untuk bergabung, atau untuk bertanya, atau untuk datang ke acara. Nah, itu pakai ads. Itu ada contoh beberapa tip teman saya di Eco Racing yang menggunakan seperti itu dan dapat banyak. Pakai jaringan, pakai FB Ads. Ada lagi yang misalnya pakai home sharing biasa saja. Nggak pakai TikTok, nggak pakai FB Ads. Nah, ini teman-teman saya di HNI, mereka disiplin sekali dalam melakukan home sharing. Setiap minggu, Sabtu Minggu, bahkan kadang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Tiada hari tanpa home sharing. Dilakukan dengan konsisten. Yang susah itu konsistennya. Tapi dilakukan terus-menerus. Akhirnya bisnis mereka menjadi besar. Nah, setiap kita yang punya sistem reseller atau yang menggunakan sistem reseller, setiap kita harus menemukan pola. Dan untuk menemukan pola itu kita harus cari, harus mencoba. Intinya harus punya pola, 1 bulan harus dapat 50-100 reseller baru. Nah, kalau bisnis itu pakai bisnis jaringan, lalu tidak ada pola untuk mendapatkan reseller baru, maka kita omsetnya tidak akan bertumbuh, tidak akan naik. Dan ini PR bagi kita semua, PR bagi saya untuk menemukan. Saya sudah menemukan pola saya. Hari ini saya mau nambah lagi 1 pola baru. Teman-teman coba cari pola, bagaimana untuk menemukan database, untuk menemukan calon-calon orang yang mau jadi reseller. Oke, itu. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus punya reseller. Nah, sekarang bagaimana merekrut reseller? Ini habis ini saya akan tampilkan 1 gambar. Dan gambar ini gambar yang berat sekali. Berat timbangannya di Yaum Mahsyar. Ini berat untuk dipikirkan. Ini 1 gambar, tapi ini gambar yang luar biasa ini. Jadi begini ya. Saya jelaskan ini pelan-pelan dengan cara yang pelan dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Jadi ini di atas ada namanya hunter. Hunter itu artinya berburu. Berburu reseller berarti ya. Berburu reseller. Sedangkan yang di bawah ini ada farmer. Farmer itu beternak.
Artinya apa berternak? Beternak reseller. Nah, jadi pola kita dalam membangun sistem reseller itu bisa digambarkan dalam satu slide ini. Nah, sebelah sini ada tulisan get. Get itu artinya mendapatkan reseller baru. Yang kedua ini ada keep. Keep itu menjaga reseller kita yang sudah jadi, menjaga jaringan kita agar tetap belanja mencapai minimal order. Itu namanya keep. Yang berikutnya ada grow. Grow ini adalah bagaimana cara membuat reseller kita yang tadinya dia level bawah naik ke level atas. Dan yang terakhir ini ada win back. Win back ini adalah bagaimana cara membuat reseller kita yang sudah hilang, sudah lepas, sudah 2 bulan, 3 bulan, siapa ini? Eci, jangan coret-coret Eci. Yang sudah 2 bulan, 3 bulan tidak belanja, itu jadi belanja lagi. Ini Eci bisa menghapus nggak? Ditambah lagi coret-coret. Jangan dicoret-coret. Nah, satu lagi dihapus. Satu lagi bisa nggak? Kalau nggak bisa saya ini aja ulangi, biar tidak ada coret-coretan. Kasihan nanti yang lain. Oke. Bukan. Di mau. Ini dia. Ini dia. Jadi ini yang warna biru sebelah mana? Sebelah kiri layar kanan kita lah, ya, sebelah kanan kita. Jadi ada 4 pintu masuk omset. Ternyata omset itu masuk ke perusahaan kita. Ada 4 pintu masuk. Ada pintu get, ada pintu keep, ada pintu grow, ada pintu win back. Ada 4 pintu. Nih, 4 pintu. Pintu get berarti omset dari mendapatkan reseller baru. Ini pintu get. Pintu keep adalah omset dari membuat reseller yang sudah ada belanja lagi minimum pembelanjaan. Pintu grow adalah pintu untuk membuat orang yang sudah jadi reseller bagus bisa memenuhi minimal belanja, mereka naikkan pembelanjaan atau naik level. Itu pintu grow. Pintu win back adalah pintu kita mendapatkan omset dari mengambil kembali, memenangkan kembali reseller yang sudah lama mati suri, yang sudah lama tidak belanja lagi, yang sudah 3 bulan tidak terdengar orderannya. 4 pintu. 4 pintu. Berarti get ini mendapatkan reseller baru, ini harusnya ada timnya sendiri. Timnya sendiri khusus hanya untuk menggarap mendapatkan reseller baru. Pertanyaannya, mendapatkan reseller baru itu ada nggak omsetnya? Ada. Maka harus ada timnya sendiri, ada programnya sendiri, ada model untuk mendapatkan reseller baru sendiri, ada promonya sendiri. Jadi harus ada orangnya sendiri. Berarti kalau aku cari karyawan, ada karyawan bagian get. Dan hari ini kita cuma bicara get. Bagaimana mendapatkan reseller baru. Kalau kita bicara keep, grow, win back, itu berarti kita bicara bagaimana memaintenance atau menjaga reseller kita terus belanja, reseller kita naik level, dan reseller kita jadi aktif. Jadi ada 4 pintu. Get, keep, grow, dan win back. Kita dapatkan lagi. Nah, hari ini kita bicara hanya bagaimana get. Begitu ceritanya. Iya. Di tempat kami, di tempat saya punya karyawan khusus pintu get. Penjaga pintu get. Kalau malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Nah, ini ada penjaga pintu get. Tugasnya karyawan saya bagian pintu get ini tugasnya cuma 1. Tugasnya cuma 1, ngerekrut reseller. Udah gitu doang. Ngerekrut reseller. Nah, tapi dia harus menemukan model gimana cara merekrut, online atau offline. Pakai promo apa? Program apa? Pakai apa gitu. Jadi harus ada 1 orang khusus. Nah, berarti teman-teman yang belum punya karyawan mulai harus mikir, berarti kalau aku punya karyawan, aku harus punya karyawan bagian khusus
get new customer, get new reseller. Gimana itu get new reseller? Nah, ini urut-urutannya. Ini urut, walaupun dia tidak keseleo, tapi kita urut. Nah, biar mudah memahaminya. Nah, ini urut nih. Dari 185 peserta Zoom saat ini, mudah-mudahan bisa memahami. Kalau ada yang tidak paham, tolong langsung chat, biar saya bisa jawab. Jadi saya ulangi, kalau ada yang tidak paham dengan kata-kata saya, kalau ada yang tidak paham dengan kata-kata saya, maka langsung chat, langsung saya jawab. Bisa jadi yang tidak difahami itu sebenarnya orang lain juga nggak paham. Ketika kita jawab, ketika kita bertanya, sebenarnya orang lain juga ada yang mau bertanya, tapi malu. Nah, kita tanya aja. Nanti akhirnya jawabannya bisa disimak oleh semuanya. Jadi habis acara nggak boleh ada yang tanya-tanya. Kalau bingung, tanya di sini. Saya kadang itu kalau sudah habis acara baru orang tanya, kadang saya bilang, kenapa tadi tidak nanya? Takut pertanyaannya nggak bermutu. Kamu nanya di luar acara itu lebih nggak bermutu. Tanya di saat acara. Kalau disuruh nanya, sudah habis acara jangan nanya-nanya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut-takut. Di sini tidak ada yang salah, namanya di sini tempat belajar. Jadi boleh salah, nggak apa-apa. Nah, jadi, ini langsung ada yang tanya jangan-jangan. Kalau win back itu apa, Coach? Win artinya menang, back artinya kembali. Berarti win back adalah pintu omset di mana kita memenangkan kembali reseller-reseller yang sudah lama tidak aktif. Itu win back. Jadi ada karyawan di bagian get, ada karyawan di bagian keep yang memastikan mereka memenuhi omset minimal, ada karyawan di bagian grow yang membuat mereka siapa yang akan naik level, dan ada karyawan yang bagian win back, khusus bikin program-program untuk memenangkan kembali. Memenangkan kembali orang-orang yang reseller-reseller yang sudah lama mati suri. Oke. Ya. Oke, Coach tanya, Bu Nurhida Jogja. Jika baru bisa rekrut karyawan terbatas, apakah diberi job khusus untuk get ataukah bantu teknisi keseharian dulu? Bagus pertanyaannya. Sebenarnya get itu juga kondisi keseharian juga. Jadi biasanya kan begini, teman-teman itu kan kalau ngerekrut orang itu kan di awal kan dikasih nama admin. Sebenarnya nggak ada namanya admin. Nggak ada di dalam ilmu atau dalam bagian sales. Itu nggak ada namanya admin. Nggak ada. Adanya di bagian penjualan itu adanya namanya CS atau sales. Sales itu juga ada 4 bagian. Ada bagian get, ada bagian keep, ada bagian grow, ada bagian win back. Jadi ini kalau namanya admin itu nanti terlalu banyak kegiatannya, akhirnya nggak fokus. Maka kalau punya karyawan, kalau baru pertama kali, karyawannya bagian apa? Karyawannya dipilih. Mau di bagian get, bagian keep, bagian grow, atau bagian win back. Dipilih. Misalnya saya punya karyawan namanya Udin. Udin ini saya taruh di bagian keep. Dia kerjaannya memaintenance para reseller. Targetnya adalah reseller itu memenuhi minimum pembelanjaan. Sedangkan saya sebagai business owner, tugasnya adalah merekrut. Tugas saya adalah get. Karyawan saya adalah keep. Nah, itu jadi bagi-bagi tugas yang jelas. Jangan dikasih nama admin. Admin itu nanti kerjaannya nyapu-nyapu, gendong anaknya owner nangis dikasih makan, dibikin susu ke anak. Kasihan si admin. Dia bingung. Ini sebenarnya saya ini jadi admin ini atau jadi pembantu rumah tangga. Semuanya saya kerjakan. Nah, ini karena nggak jelas. Maka saya kasih tahu nih ada 4. Mau kasih bagian apa? Boleh nggak coach kita yang pertama punya karyawan, kasih dia tugas ke 4-4-nya? Boleh. Tapi kalau dia bisa, itu karyawan itu bisa, seharusnya dia sudah bikin usaha sendiri. Sudah bisa, dia udah bisa jadi business owner harusnya. Jadi tidak butuh lagi kerja sama orang. Biasanya nggak bisa. Lalu maka kita harus pilih 1 atau 2. Mau yang mana? 1 atau 2, begitu katanya. Siapa namanya itu? Bagindas. Ya, jadi kalau kita mau cari karyawan bagian apa? Get atau keep atau grow atau win back di bagian sales.
Kalau kita mau kasih keep, berarti kita yang get. Kalau kita mau kasih get, berarti kita yang keep dulu. Kalau kita baru 1 karyawan. Mungkin grow-nya belum ada, mungkin win back-nya belum ada. Get dan keep terlebih dahulu. Get itu mendapatkan reseller baru, keep itu memastikan semua reseller yang sudah ada memenuhi minimal order pembelanjaan. Oh. Ini kan Bu Dini, ini banyak pertanyaan ternyata ya. Citra, Nurhida, udah tadi. Citra, keep, grow, win back, belajarnya di mana coach? Ada kelasnya nggak? Ada kelasnya. Tanya sama Mas Latif. Nanti Mas Latif itu mau bikin kelas sama saya, khusus get terlebih dahulu. Get, kita akan belajar get terlebih dahulu. Itu nanti kelasnya jadi online, bisa dari mana saja ikut. Ya. Dan bayarnya murih. Nanti di akhir acara ini Mas Latif akan kasih tahu. Murah meriah. Jadi kita bisa belajar tentang bagaimana get. Nah, di sini saya akan memberikan, ini teman-teman dapat 1 slide ini aja, dan ini baru warna biru ini aja yang di pinggir ini, teman-teman udah dapat insight baru, udah dapat ilmu baru. Oh iya ya, Miminku kerjaannya kebanyakan. Bingung dia. Kadang aku juga nyuruh dia nyebok anak. Aduh, kasihan ya. Nah, itu jadi kita dapat insight tuh, padahal baru ini nih, baru sedikit. Jadi kalau punya karyawan harus jelas, dia mau dikasih target, keep atau get. Kalau get, berarti dia harus punya target mendapatkan orang baru berapa rupiah. Berapa reseller setiap bulan. Kalau keep, berarti dia harus bisa bikin repeat order berapa rupiah. Mengelola, itu jelas. Nah, oke, jadi begitu Bu Nurhida. Sekarang Citra tadi, keep, grow itu ada kelasnya ada. Grow artinya apa? Grow artinya Mbak Mega Rizky. Grow artinya pintu omset dari menaikkan orang yang levelnya di bawah ke levelnya ke atas, atau upsell. Grow itu bisa upsell, cross sell. Jadi kita bisa menggrow. Tadinya misalnya ada yang level diskon 20%. Kita ingin diskon 50% atau kita diskon 40%. Ada reseller kita di bawah diskon 10%. Kita bikin program supaya dia naik ke 20%, tapi jumlah belanjanya lebih banyak. Nah, itu bisa jadi ada petugasnya sendiri, ada promonya sendiri, ada programnya sendiri. Terus ini agen Riglo Medan. Coach, saya PNS sambil jualan. Sambil jualnya. Oke. Apa mungkin saya berhasil dan berkembang? Ya. Mohon bimbingan rencana jalankan sendiri. Apa kiatnya, Coach? Iya, bagus sekali Bu agen Riglo Medan yang saya tidak tahu namanya. Apakah bisa orang jadi PNS sambil berbisnis? Bisa. Tapi apakah bisa berkembang? Sulit. Saya harus kasih tahu, tidak banyak atau sangat sedikit sekali orang yang sambil bekerja, sambil berbisnis, dan dia mau berkembang. Nah, hidup itu pilihan. Kadang-kadang kita nggak bisa menang di semua sisi. Kita nggak bisa sukses di semua sisi. Ya, kalau kita masih tetap mau karyawan, ya pasti bisnis kita nggak berkembang, kita harus terima itu. Karena memang ada nggak yang bisa berkembang? Ada, tapi sangat sedikit sekali. Dan itu harus memenuhi syarat-syarat. Dia harus punya karyawan. Kadang-kadang kita PNS atau kadang-kadang ada yang karyawan. Tapi dia bekerja, dia jualan, tapi dia juga nggak mau punya karyawan. Semuanya dia kerjakan sendiri. Mohon maaf, itu mindset belum bisa berkembang. Akhirnya akan susah kalau kita masih karyawan, kita juga bekerja, dan kita pengen bisnis kita bertumbuh besar. Nah, ini masalah. Ya, apakah bisa? Bisa, tapi sulit, berat. Tantangannya banyak. Karena yang namanya kita berbisnis itu kita harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Kadang-kadang kita jadi PNS atau kita jadi karyawan, Zoom pagi kita nggak bisa. Waktu kita habis untuk kerja di kantor, padahal kita harusnya merekrut reseller. Kita pengen sukses di kantor, tapi juga pengen, ya hidup ini pilihan. Kita harus dewasa dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Mungkin kalau kita mau sukses di kedua-duanya, ini agak berat sekali. Tapi kalau kita mau sukses salah satunya, tentu itu jauh lebih mudah. Jadi pertanyaannya dikembalikan lagi kepada Ibu agen Riglo yang saya tidak tahu namanya. Mau sukses di mana? Begitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Maisaro. Maisaro ini, Coach, saya bisa mendapatkan reseller, get. Tapi untuk nge-keep-nya itu susah. Bagaimana Coach biar bisa Maisaro nanti ikut training saya yang tentang keep. Hari ini kita get. Pertanyaannya Bu Maisaro, get-nya sebulan bisa dapat berapa? Kalau kita sebulan di bawah angka 20 atau 30,
reseller kita nggak bisa dapat, berarti kita belum punya pola keep. Kalau kita nggak punya pola, hanya nunggu ada orang tiba-tiba datang daftar, itu berarti kita belum punya get. Berarti kalau kita hanya nunggu, kita belum punya pola, mudah-mudahan ada orang daftar, itu berarti kita belum punya get, pola get. Kalau kita belum punya pola get, maka omset kita bertumbuhnya pelan atau bahkan tidak bertumbuh sama sekali. Jadi Bu Maisaro sudah punya get. Bagus pertanyaannya. Sudah punya pola atau target berapa get new reseller every single month, setiap bulan. Kalau belum, bikin polanya, cari orang untuk menjalankannya, buat programnya, promonya tiap bulan apa, agar orang daftar baru. Itu Bu. Nah ini yang mau kita bicarakan. Bu Dini, Coach gimana caranya membangkitkan reseller yang lama nggak belanja? Bu Dini, sudah saya bilang hari ini kita bicara soal get. Kita nggak bicara soal keep, grow, dan win back. Bu Nur Hida, admin sama dengan ART. Hihihihi. Nah itu Bu Nur Hida. Jangan-jangan admin disuruh semuanya. Kadang admin baru datang disuruh belanja ke pasar. Aduh, kasihan banget si Mimin. Nasibmu, Min. Jadi harus jelas kerjaannya apa, targetnya apa. Intan Maduri, Coach kalau punya karyawan keep dan bina mitra baru gimana Coach? Namanya apa? Namanya customer service. Customer service itu yang bagian keep and grow. Terus Citra, kebetulan si get-nya sudah berjalan Coach. Keren. Seperti tadi dibilang dari TikTok, Bu Citra sudah menemukan polanya. Kalau polanya sudah bisa menghasilkan banyak orang daftar, itu berarti polanya sudah keren. Sudah luar biasa. Lakukan terus-menerus. Get ya. Intan Maduri, bisakah begitu? Bisa. Yang penting sukses. Agen Riglo Medan kembali lagi. Coach saya PNS sambil jualan, bertanya ulang. Bu Nena Mutmainah, untuk reseller baru apakah tidak masalah jika langsung ditangani oleh tim tanpa campur tangan? Sebaiknya tetap owner campur tangan. Eka Dapur Intan, Coach kalau kita punya 2 tim gimana Coach? Sebaiknya posisikan mereka di mana Coach? Ide apa aja? Nah ini ada yang di get, ada yang di keep. Bukan punya 2 tim, punya 2 karyawan, 1 tim itu mereka. Ya. Terus Budia Andari, saya karyawan swasta sambil bisnis Coach. Ya selamat. Peserta Henny, Coach dalam penilaian tim get, apa ada sistem KPI? Ada. Salah satunya adalah berapa jumlah reseller yang terekrut dalam 1 bulan, Bu Henny. Oke. Terus Bu Nena Mutmainah, adakah penanganan khusus untuk level reseller agen pada fase get? Ada penanganan khusus. Harus ada pola yang kita temukan. Ini pertanyaannya banyak sekali. Udah stop pertanyaannya, saya nggak bahas materinya. Mampus saya. Nanti kita selesai jam berapa ini. Oke, pertanyaannya cukup dulu. Ya, saya biar bisa maju. Tapi teman-teman jadi paham ini dengan menjawab pertanyaan, kita jadi berdialog, mudah-mudahan jadi paham. Bu Haja Eni Banjarmasin, insya Allah bisa saya PNS tapi harus punya karyawan. Iya, kalau Bu Eni PNS tapi nggak punya karyawan ya sulit. Oke, Bu Dia Andari, kurang maksimal untuk bertumbuh. Iya, itu informasi. Oke, Bu Anggi, Coach mohon maaf saya terlambat ikut Zoom Meet, apabila berkenan mohon nanti di info di grup biar bisa lihat lagi video yang terlewat. Ini saya nanti akan dibagikan rekamannya, tapi tidak dibagikan PPT-nya. Jadi teman-teman harus menyimak dengan baik. Ibu rumah tangga pasti bisa, semua bisa, pasti bisa. Tapi tidak bisa kalau semua dikerjakan sendiri, Bu Imas. Tidak bisa. Bu Imas, kalau ibu rumah tangga mau bertumbuh, bisa. Tapi harus belajar 2 hal. Yang pertama, Bu Imas harus manajemen waktu. Dan yang kedua, harus mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kepada ART. Kalau Bu Imas sendiri, nggak punya ART, itu susah untuk bertumbuh. Nanti pasti ada suami yang mengeluh. Pasti ada anak-anak yang terlantar. Dan jadi nggak jelas semuanya. Ya, jadi harus bisa manajemen waktu dan punya ART. Itu PR pertama bagi ibu rumah tangga yang berbisnis, harus punya asisten rumah tangga. Saya kasih tahu, ibu rumah tangga itu bukan pembantu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu adalah manajer rumah tangga. Seorang manajer itu adalah orang yang bekerja mengelola karyawan-karyawan agar dia bisa bertumbuh. Dia mempekerjakan orang lain. Jadi semua aktivitas pekerjaan yang bisa didelegasikan seperti mencuci,
terutama menyetrika. Menyetrika itu pekerjaan yang buang waktu, buang tenaga, dan bikin PLN jadi bangkrut. Aduh, itu menyetrika itu mending delegasikan aja. Itu waktunya panjang sekali mengerjakannya dan capek sekali berkeringat. Aduh, itu mending di laundry aja, lebih murah, lebih cepat. Jadi kalau ada ibu rumah tangga yang tidak mau membayar punya ART tapi pengen sukses bisnis, ini kayaknya bermimpi di siang bolong. Nah, ini ya. Terus Rizka belum maksimal coach untuk cari reseller. Maka Bu Rizka itu harus belajar tentang GET ini. Mega Rizky, berarti kalau kita mau sukses rumah tangga sama bisnis gimana? Apa harus pilih salah satu? Tidak, bisa dua-duanya. Tapi tadi baru saya bilang, Bu Mega Rizky harus punya namanya ART, asisten rumah tangga. Semua pekerjaan rumah tangga itu harus sudah beres. Jadi biar Ibu Rizky bisa punya fokus kepada membangun tim, internal, karyawan, mencari get reseller, dan lain sebagainya. Terus Bu Agen Riglo Medan, Bismillah, semoga next bisa rekrut pegawai, semoga laris manis. Saya Ibu Sylvia. Akhirnya kita kenalan, Ibu Sylvia. I will get berlimpah, bantu doa coach. Saya doakan dari sini ya. Oke, terus kemudian Rizky Amelia, coach saya sudah menjalankan metode SAPA 1 2 3, tapi patokannya apa ya coach? Sampai kita menawarkan bisnis kita. Apa cukup patokannya sampai SAPA 3? Ya, itu dirasa aja. Kalau udah cukup langsung sikat, jangan takut-takut. Ika Yulia, waduh saya itu coach, saya borong semua, bismillah saya punya. Iya, kalau dikerjakan semua Bu Ika, nggak ada yang berhasil kita. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan, nah ini PR bagi ibu-ibu rumah tangga, pulang dari sini. Setelah ini cari asisten rumah tangga. Kalau mau untuk bertumbuh besar harus punya asisten rumah tangga. Coach, untuk syarat join reseller lebih baik berbayar atau gratis? Dua-duanya dibikin. Ya, saya suka yang berbayar. Karena kalau kita sudah ngomong berbusa-busa, lalu orang mau daftar banyak, ribuan orang daftar, tapi gratis, nggak dapat duit. Ngapain kita berbusa-busa nggak dapat duit? Harus ada yang berbayar. Haja Eni, betul coach, saya harus berbagi rezeki kepada 8 karyawan, jadi semua tugas di-handle manajer. Wih, keren, luar biasa. Terus Bu Dr. Rizky tadi sudah, kapan idealnya kita rekrut? Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Munawir. Kapan idealnya kita rekrut reseller? Idealnya kemarin Pak, udah kelewat Pak. Jadi ini peserta lagi penilaian GET, apa ada KPI-nya? Udah tadi dibahas, udah dibalas. Fadila Sukaharjo, meyakinkan orang biar mau jadi reseller kita gimana? Ini mau kita bahas. Hasim Maulana, mohon arahan untuk teknik, nggak habis-habis. Udahlah, kita mulai lagi. Oke, itu sampai batuk tuh anak-anaknya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang GET. Nah, cara untuk get new customer yang hari ini mau kita bahas. Tapi hari ini kita tidak mungkin membahas semuanya karena ini panjang ceritanya. Panjang dan lama kayak coki-coki. Jadi, tapi saya akan memberikan beberapa insight-insight baru. Nanti kalau teman-teman mau lebih dalam dan teman-teman mau lebih serius, teman-teman hubungi Mas Latif. Mas Latif itu punya program yang pendampingan yang lebih serius, lebih dalam. Nah, intinya ini tadi saya mulai ada 4 pintu omset. Yang pertama namanya get. Kalau get ini kita nggak jalankan, kita nggak ketemu pola, kita nggak tahu bagaimana caranya, maka omset kita tidak akan bertumbuh. Omset itu bertumbuh kalau get-nya itu jalan terus. Nah, bagaimana cara get? Nah, ini ada urut-urutannya. Yang pertama harus dapat database. Tadi itu contoh siapa yang tadi itu Bu Intan atau siapa tuh yang tadi punya data, bikin TikTok. Bikin TikTok, lalu bikin TikToknya kontennya yang menarik, lalu di bawahnya yang mau jadi reseller, tinggal tulis nomor WA di bawah, nanti akan dihubungi oleh admin atau dihubungi oleh CS. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan big database. Itu salah satu cara. Ada banyak cara untuk mendapatkan database. Ada banyak cara. Cara organik, cara non-organik, ada banyak cara. Intinya, langkah pertama untuk mendapatkan reseller adalah mulai dengan mendapatkan data calon reseller. Intinya, kita harus punya siapa sih yang mau kita ajak. Misalnya yang paling sederhana adalah kita mulai dari kontak HP. Jadi kalau kita punya HP kita buka, lalu kita lihat di situ ada kontak WA atau kontak HP. Kontak HP itu juga adalah database, walaupun dia tidak big. Jadi kita punya database, mulailah dari database calon konsumen, calon reseller. Lalu database itu diapain? Di prospecting. Prospecting, nanti ada pembahasan satu persatu. Apa itu prospecting? Prospecting itu artinya kita mulai melakukan mencari data yang tepat. Jadi prospecting itu adalah mengkualifikasi
data, melihat orang ini cocok, orang ini tidak cocok, itu namanya prospecting. Lalu setelah menemukan data yang cocok, kita mulai approaching. Approaching itu artinya PDKT. Kita mulai PDKT, dan ini ada tekniknya semua ini. Prospecting ada tekniknya, approaching itu, PDKT itu ada tekniknya. Setelah PDKT itu apa? Presentasi, penawaran. Ini di sini dipilih ini penawaran. Setelah kita PDKT, penawaran. Ibarat ada yang mau melamar anak gadis, ya, dia punya calon dulu. Calonnya ada 5. Oh. Lalu di prospek. Ini cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini cocok, ini cocok. Oh, yang cocok 3. Yang cocok 3 itu prospecting. Lalu PDKT, dia PDKT. Nih, mulai lagi dicoret-coret sama Pak Widodo. Pak Widodo, saya denda Pak Widodo ya nih. Coret-coret. Dihapus Pak Dwi. Jadi ini di apa namanya? Di anak-anak gadis tadi, anak gadis yang mau dilamar, di approach, di PDKT. Setelah PDKT, lakukan penawaran. Ini appeal, ini artinya penawaran, presentasi. Sesungguhnya saya adalah laki-laki soleh, saya laki-laki single, saya bekerja di sini, saya punya usaha ini, saya sedang mencari seorang istri yang solehah, istri yang baik, yang itu namanya presentasi. Nah, setelah kita presentasi, nanti kita bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Kalau kita ditolak, kita handling objection. Wahai, misalnya calon anak gadisnya namanya Halimah. Wahai Halimah, mengapa engkau menolak cintaku? Misalnya, ya ini namanya kita handling objection. Kita negosiasi. Beginilah Halimah, saya kasih penawaran menarik. Kalau kamu mau menikah dengan saya akan buatkan kepada kamu 1000 candi. Wah, jadi ya kata orang sih ya, apa namanya, perempuan zaman sekarang itu tidak seperti perempuan zaman dulu. Perempuan zaman dulu itu lebih menuntut, mau menikah saja membuatkan 1000 candi. Padahal perempuan yang sekarang hanya minta diperhatikan aja, di WA tiap hari aja nggak bisa. Begitu katanya. Itu sih katanya orang-orang, bukan saya. Tapi kalau zaman dulu sampai diminta untuk membuat 1000 candi, berat mana wanita zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi ini namanya negosiasi. Kalau kita bisa negosiasi, pada akhirnya kita closing. Closing ini berarti kita bisa merekrut reseller baru. Nah ini teman-teman semuanya, ini saya harus ulangi lagi karena dicoret-coret. Oke. Nah ini satu slide nih. Nanti kalau kita sudah selesai closing reseller baru, berarti kita sudah get new customer. Berarti customer-nya sudah jadi existing customer. Nah, existing customer ini nanti akan kita keep dan akan kita kembangkan, akan kita grow. Jadi caranya kita meng-keep itu nanti kita analisa data pelanggan, siapa yang suka beli, siapa yang jarang beli, siapa yang belinya berapa. Lalu kemudian kita mulai pendekatan lagi, mempengaruhi mereka, kita presentasi lagi. Lalu mereka menolak, kita negosiasi lagi, akhirnya kita closing lagi, kita minta mereka referral dari mereka, kita dapat data baru lagi, kita prospek lagi, kita PDKT lagi, presentasi lagi, kita negosiasi ketika mereka menolak, kita closing lagi, closing kemudian jadi data baru, kita naikkan mereka lagi, kita growkan mereka agar mereka pembeliannya lebih banyak lagi. Kalau mereka menolak, kita negosiasi lagi, kita closing lagi, kita minta referral lagi. Nah, ini muter-muter aja nih, muter-muter aja nih. Lalu kalau customer yang sudah tidak belanja lagi, ini namanya lost customer. Customer yang sudah lost, yang sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 10 bulan, tidak lagi belanja lagi, kita harus win back mereka. Dengan apa caranya? Kita harus perbaiki servis kita, perbaiki pelayanan kita. Lalu kemudian kita dekati lagi mereka, kita tawarkan lagi mereka, kita negosiasi dengan mereka, closing lagi, minta referral lagi, referral masuk lagi. Nah, ini satu lingkaran ini membesar terus. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah pola. Ini adalah pola atau basic soal bagaimana caranya nanti kita untuk menggunakan online atau offline, caranya berbeda-beda. Nah, ada yang mendapatkan database ini dari Google, ada yang mendapatkan database ini dari home sharing, ada yang dapat database calon prospek ini dari TikTok, ada yang dapat dari FB Ads, itu semuanya beda-beda. Nah, ini cari database closing, ada yang cari database lagi closing, nah gitu. Jadi ini cara kita untuk get. Nah, yang pertama kita punya database itu kita prospecting. Apa itu prospecting? Merupakan suatu langkah awal untuk mencari dan menemukan pelanggan baru.
Jadi prospecting itu adalah langkah untuk mencari nomor telepon, mencari calon pembeli, mencari calon reseller. Itu namanya prospecting. Dan mengqualified itu apa ya bahasa Indonesianya? Mengqualified itu artinya mengkualifikasi, mensortir. Ini yang cocok, ini nggak cocok, ini yang cocok, ini yang nanti yang cocok itulah yang kemudian akan kita approach. Nah, approach itu langkah kedua. Approach itu langkah kedua. Langkah ketiga, maaf. Setelah kita punya database, nanti kita prospek, lalu kita approach. Approach itu hanya kepada orang yang cocok, hanya kepada orang yang tepat, hanya kepada orang yang bisa, hanya kepada orang yang tepat. Nah, itu namanya approach. Jadi langkah pertama adalah kita harus menemukan dari mana ya kita temukan database. Bisa pakai TikTok, bisa pakai home sharing, bisa pakai FB, bisa pakai. Nah, ini polanya beda-beda. Saya kasih contoh pola di tempat saya yang sedang saya jalani. Saya membuat program jadi reseller dibina 1 bulan penuh intensif. Contoh. Mulai dengan 500.000. Ini tempat saya. Ini contoh. Jadi reseller 500.000 dapat produk plus didampingi secara intensif by Zoom lewat Zoom selama 1 bulan penuh. Saya buka angkatan per angkatan, satu angkatan 100 orang. Waalaikumsalam. Per angkatan 100 orang. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus dari mana dapat orangnya? Dapat orangnya saya menggunakan namanya iklan di Facebook Ads. Jadi saya bikin iklan di Facebook Ads. Aduh, coach, ada yang nanya mungkin, saya nggak bisa iklan di FB Ads. Oke, caranya gampang. Cari aja agen iklan atau agen advertise. Di Facebook banyak, di Google banyak. Tulis aja di Google. Agen iklan FB berbayar. Nanti ada banyak, tinggal kita telepon. Pak, saya mau cari reseller. Saya butuh orang bisa bikin landing page dan bisa mengiklankan. Berapa ya biayanya? Kata orangnya, oke Bu, saya kirimkan penawarannya ya. Oke, saya tunggu. Agen yang pertama. Telepon lagi agen kedua. Halo agen kedua, saya mau iklan di Facebook. Bisa nggak bantu saya mau cari reseller. Oke, saya kirimkan penawaran. Kata agen kedua, dikirimkan lagi. Agen ketiga, pilih 5 agensi. Lalu kita bandingkan. Setelah kita bandingkan, oke, aku akan pakai agen yang ini untuk iklan. Cari reseller. Jadi saya begitu. Di awal-awal saya begitu. Jadi saya pakai agen C untuk iklan FB Ads. Lalu saya bayar ke mereka. Mereka bikin landing page-nya, mereka yang iklankan, lalu saya dapat leads. Leads itu artinya orang masuk ke WA saya. Orang masuk ke WA saya, mereka tanya, Kak, saya mau ikut programnya. Mohon penjelasannya. Lalu saya kasih penjelasan. Siap kakak. Dengan kakak siapa? Di mana? Boleh tahu? Boleh kenalan? Nah, gitu. Lalu dia mulai jawab. Lalu saya kasih penjelasannya. Penjelasannya saya sudah simpan di katalog WA. Jadi saya tinggal kasih aja. Kakak baca ya ini. Kalau kakak mau ikut, kita program berikutnya mulainya tanggal 1. Kita akan mendampingi kakak sampai kakak bisa omsetnya sekian. Itu pola saya. Satu hari, target saya, 1 hari ada 15 leads. 15 leads itu artinya 15 orang yang masuk ke WA saya. Dalam 1 minggu atau 1 bulan, target setiap buka batch baru harus 100. Akhirnya masuk orang 15, closing 5 sehari, closing 3 sehari, closing 4 sehari. Dalam 1 bulan, jadilah kita punya 100 reseller baru yang orang bayar 500.000. 500.000 kali 100 dapat 50 juta omset. Dari 50 juta keuntungan anggap aja misalnya 20%, berarti keuntungan 10 juta. 10 juta modalnya
modalnya adalah beriklan. Anggap aja iklan 3 juta. Masih ada untung 7 juta. Itu bulan pertama. Nanti bulan berikutnya kan mereka akan order lagi, order lagi. Itu cara get. Nah, teman-teman perlu menemukan pola teman-teman sendiri. Itu pola saya salah satunya. Saya punya beberapa jenis pola. Lalu pola-pola itu timnya tempat saya berbeda-beda. Ada si A menjalankan pola A. Ada tim B menjalankan pola B. Ada tim C menjalankan. Nah, ini yang disebut dengan extreme funneling. Octopus funneling. Nah, jadi saya menggunakan beberapa metode. Tapi intinya balik ke sini, intinya ini nih intinya. Dapat database, di qualified, PDKT, presentasi, mereka mau closing. Jadi kita harus menemukan. Saya kasih contoh pola saya yang kedua. Pola saya yang kedua adalah, tadi pola yang pertama pakai ads, iklan. Pola yang kedua adalah saya membuat kelas di Solo. Ini Solo. Saya membuat kelas di Solo, namanya NBC. Kelasnya gratis, tidak berbayar. Tapi orang menjual produk saya. Jadi orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang sudah jualan produk A, B, C. Mereka ikut belajar tempat saya di program NBC. Targetnya 1 bulan itu harus membina secara offline, membina 30 orang. Dan 30 orang ini dalam 3 bulan pembinaan, mereka omsetnya harus kita push sampai 1 orang itu 10 juta rupiah per bulan. Jadi kalau 30 orang itu nanti yang jadi di 3 bulan, itu paling hanya 5-10 orang yang jadi. Yang lainnya berguguran, yang lainnya berjatuhan. Tapi 5-10 orang, anggap aja 10 orang yang jadi punya omset 10 juta. Artinya, dari itu 3 bulan itu, kita sudah bisa get dan membuat orang omset 10 juta per bulan. Berarti udah berapa tuh? Udah 100 juta dari 1 angkatan atau 2 angkatan itu. Setiap bulan saya bikin lagi. Dan itu ada timnya sendiri, namanya Mbak Anggi. Dia yang membuat itu. Saya mewajibkan bagi dia untuk bikin 1 angkatan harus ada 15-20 orang. Harus dalam 1 bulan kita menjalankan 2 angkatan. Pertemuannya secara offline, kayak orang liko gitu. Jadi pertemuannya ketemu. Dan ini mungkin ada beberapa yang ikut program saya nih yang nonton. Nah, jadi itu caranya begitu. Itu pola. Kita harus menemukan pola kita untuk get new customer. Kalau nggak ada pola, kita hanya diam aja. Menunggu, mudah-mudahan ada yang daftar, itu omset kagak naik-naik. Jangan menunggu keajaiban. Kita harus berusaha. Jadi saya jualan itu bisa dapat 150-100 reseller baru setiap bulan. Bayangkan kalau setiap bulan dapat 100 reseller baru. Kita misalnya cuma mendaftar 500.000. 500.000 kalau kali 100, ya 50 juta. Lumayan. Daripada lumayan, ya kan? Nah, jadi itu pola. Nah, teman-teman harus menemukan polanya. Ya. Terus, ini berikutnya adalah teknik-teknik prospecting. Untuk mendapatkan, ini maksudnya bahasa lainnya, teknik-teknik untuk mendapatkan database. Teknik-teknik untuk mendapatkan database. Nah, teknik mendapatkan database itu ada 2, referral dan non-referral. Referral dan non-referral. Kalau referral, berarti ada 3 caranya. Kita dapat reseller atau database dari, yang pertama, customer yang bahagia. Atau dari reseller yang bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa dapat dari teman atau kerabat. Dan yang ketiga, kita bisa dapat dari ambasador, brand ambasador atau influencer, apa namanya itu, kayak Instagram, artis-artis, seleb Instagram, itu yang ketiga. Jadi kita bisa mendapatkan database, 1 dari orang-orang yang puas. Kita bisa meminta database calon orang yang bisa kita jadikan reseller. 10 orang misalnya. Misalnya kita punya reseller ada 10. Kita minta mereka untuk menuliskan dan mengundang. Masing-masing orang dari 10 itu mengundang 5 orang.
pada acara Zoom, kita akan menjelaskan kepada mereka, tamu-tamu itu, tentang bisnis kita. Dari 50 orang itu, pasti ada yang akan ikut, pasti ada yang akan mau. Maka, ini namanya satisfied customer. Yang kedua, kita mengundang dari teman-teman kita. Kita minta diperkenalkan kepada orang-orang yang teman dari teman kita. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan sosmed, lalu pakai influencer yang mau daftar, klik link atau klik nomor telepon tertentu, nanti langsung masuk ke WA kita. Itu 3 cara referral untuk mendapatkan database. Nah, teman-teman mau pakai yang mana? Harus ada pola, harus coba, harus cari. Nah, itu Bu Oktaviana Sari udah mulai mikir. Angel, kipi aku sendiri, semuanya dikerjakan sendiri, miminku apa yang paham kayak gini-gini. Wah, itu aku kayak membaca pikiran. Ya. Ya nggak Bu Oktaviani? Apa yang dipikirkan ketika mendengar ini Bu Oktaviani? Boleh dinyalakan lampu suaranya. Setelah mendengar sampai di slide ketiga ini, apa yang dibayangkan? Yang dibayangkan ya, Coach? Iya, apa yang dipikirkan? Yang pertama kayaknya, wah, bingung. Tapi kayaknya aku akan mencoba yang ketiga. Jadi di setiap postingan aku selipin nomor WA yang dihubungin gitu. Nah, yang ketiga ini, Center of Influence. Iya. Nah, ini membutuhkan influencer. Orang yang kalau dia posting bisa dilihat oleh banyak halayak. Kalau kita misalnya pakai Instagram kita pribadi, terus followers kita cuma 200 orang, terus 1.000 orang di bawah 10.000, terus kalau kita posting yang lihat cuma paling 2 atau 3, ya mungkin ada yang nyantol. Tapi itu kan cara biasa yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Sedikit. Benar nggak, Bu? Nah, berarti harus pakai influencer. Nah, jadi influencer yang kalau dia posting, banyak orang yang akan mengikuti. Nah, halo, tes. Ya, sampai di sini kan kita mulai mikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Iya, Kak Fitra, masuk ya. Aku mau nanya nih, Kak. Coach, Saat kalau misalkan kita pemula Ini ya, siapa salam nih? kenal dari Sukabumi, Coach. DJ Collection, Coach, salam kenal. salam kenal. Terus Masuk ya. Tes. Kalau misalkan kita pemula ya, berarti kan merekrut resellernya belum banyak, masih dalam tahap mencari konsumen. Apa perlu langsung pakai reseller juga gitu atau minta apa tadi yang teknik referral atau misalkan influencer itu gimana ya? Saya mohon Iya. penjelasannya, Coach. Iya, betul. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Jualan ya jalan, reseller ya jalan. Jadi jangan berpikir kita harus jualan dulu gitu baru nanti cari reseller. Enggak. Itu 2 hal. Jadi tetap cari reseller langsung ya, Coach ya? Yoi. Nah, jadi cari reseller itu tetap jalan, dia tidak harus nunggu kita sudah bisa jualan. Enggak. Itu 2 hal. Jadi ada orang yang membantu memasarkan gitu juga ya? Ada yang bagian menjualkan itu seller yang jualan ke end user. Kalau ini bagian get ini bisa jadi kita kasih nama marketing atau kita kasih nama bagian customer acquisition. Itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan startup untuk mengakuisisi reseller itu disebut customer acquisition atau reseller acquisition. Itu bagian yang khusus untuk get new customer. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu, kita berani nggak mengeluarkan uang berbayar untuk menggaji orang jadi get? Atau minimal bantu bikin program get, walaupun yang presentasi nanti kita berani nggak? Gitu misalnya. Tapi kalau kita nggak ada orangnya. Kenapa ya? Ya. Halo? Halo, iya. Iya masuk ya, Coach ya. Tadi apa? Oh iya, soalnya kan gini, maaf Coach, aku itu jualan online-nya baru pemula ya, asalnya kan offline ya, tapi semenjak ada corona sama PPKM gitu, jadi aku gaptek gitu Coach di di ilmu teknologi semacam jualan online gitunya. Mohon bimbingannya ya, makasih. Ibu, iya. Get tidak harus online. Get itu bisa offline. Jadi kalau kita hebat di offline aja. Home sharing terus.
Tadi saya contohkan, misalnya teman-teman di HNI, kalau ada HNI di sini boleh ngacung. Teman-teman di HNI itu mayoritas mereka offline. Mereka offline, mereka home sharing dari satu rumah ke satu rumah. Mereka ajak bikin pertemuan-pertemuan, rata-rata offline. Mereka belum mengoptimalkan untuk online. Belum mengoptimalkan untuk online. Jadi tadi Ibu, kalau Ibu DZ Collection tadi, itu memang bisa offline, maka offline it's okay. Tapi kalau bisa offline dan online, itu luar bioskop. Keren. Oh. Jadi saya contohkan, saya tadi online dan saya juga offline. Untuk Get, saya online dengan cara menggunakan FB Ads bayar orang. Tapi saya juga offline dengan membuat kelas, targetnya 100 orang 1 bulan yang saya bina. Nah, kita perlu punya, mau punya yang mana? Boleh. Mau offline boleh, mau online boleh, mau dua-duanya. Keren, luar biasa. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Bu Nina mau tanya, Bu Nina? Dihidupkan dulu Bu Nina suaranya. Ya, Coach, ini qadarullah, alhamdulillah. Ya, Memang, ya Coach. Nena apa nih, Nay? Ya, Bu Nena. Nina apa? Ada Nina banyak ini. Oh, ada Nina banyak. Oke, Nina Mutmainah dulu, habis itu Nina Oke. lagi. Ya. Qadarullahnya pas banget saya sedang menargetkan untuk Bu Nina suaranya agak dibesarkan, Bu Nina. qadarullah, makasih nih kita sedang program untuk menaikkan jumlah reseller, dan dari insight yang kemarin dengan Mas Hafiz, itu saya mendapatkan insight kita untuk membina si reseller pun butuh khusus. Nah, ini saya mohon koreksinya, Coach. Jadi ini saya tuh ada 3 orang nih yang akan ditugaskan untuk katakanlah tim saya di admin itu ada 3 orang nih sekarang ini. Tim admin yang Iya. nyebokin anak juga. Ya, sorry, maksudnya saya Ya, belum susah ada namanya. secara umum gitu ya. Secara umum itu adalah tim buat mengadmin ini gitu ya, yang kemudian akan dibagi-bagi tugasnya gitu ya. Nanti habis Yang ini pertama dibagi-bagi itu, tugas. Yang pertama itu adalah di saya sekarang nih. 1 orang itu adalah bikin konten dan upload, termasuk upload buat get reseller lah. Bagus, konten kreator. Iya, Ya, bagus. konten kreatornya. Yang kreatif. Ya, lalu kemudian ada seorang lagi yang ini ditugaskan untuk follow up. Tapi untuk sementara ini sebetulnya. Follow up siapa? Follow up. Nah itu. Follow up calon reseller jadi reseller, atau follow up reseller agar belanja. Nah ini tadinya saya tugaskan untuk follow up konsumen malah. Oh, Jadi si konten jualan kreator langsung. itu, ya, konten kreator itu kan dia tugasnya nanti ada yang sebenarnya iklan, isi kontennya iklan reseller, ada juga yang iklan penjualan biasa gitu kan. Ya. Lalu kemudian di follow up oleh tim yang kedua. Nah, kalau melihat dari pemaparan Coach tadi, kan kesannya kelihatannya akan riuh dan kurang optimal kalau misalnya si admin atau si orang yang kedua ini, CS yang kedua ini, bukan hanya justru menghandle reseller juga dan konsumen langsung. Apakah itu masih memungkinkan atau memang sebaiknya dipisah, atau misalkan diakali dengan begini dulu, program sekarang di setelah ini, oke, pokoknya get reseller dulu, jadi konsentrasi misalkan. Jadi penjualan kita ngerti dari reseller aja lah misalkan. Iya. Iya. Nah lalu kemudian yang ketiga itu yang saya tugaskan dia itu untuk, karena ternyata kemarin insight dari Mas Laki juga approach ke reseller itu kan sangat penting gitu ya. Ya. Disapa, diapa dan bla 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 bla. Itu yang kemarin tidak kita. Betul. Nah, mohon masukannya
dan koreksinya sebaiknya seperti apa formasinya kalau saya masih baru punya 3 orang. Betul. Seperti ini. Baik. Dari yang diceritakan oleh Bu Nena, ada 3 orang. 1, kreatif, membuat konten. 2, jualan langsung. Karyawan yang ketiga, membina reseller. Dari 3 ini belum ada yang bertugas untuk get. Paham nggak Bu Nena? Ya. Iya, belum ada yang bertugas untuk get. Tapi sudah ada yang bertugas untuk merawat reseller. Nah, ini luar biasa nih. Get. Artinya kan selama ini kita sudah punya reseller juga, Mas Fitra. Balik ke kalimat saya yang pertama. Kalau reseller nggak ada penambahan, maka omset nggak bakalan naik. Maka dalam perusahaan harus ada, kalau kita pengen omset naik sih ya, harus ada bagian yang untuk ngerekrut reseller. Kalau kita nggak ngerekrut reseller, tadi di awal saya bilang, direkturnya HNI, komisarisnya HNI, Pak Rofik, dia bilang, kita itu omsetnya naik ketika banyak rekrutan baru. Ketika banyak reseller-reseller baru. Ketika banyak mitra-mitra yang daftar baru. Artinya, kalau kita punya reseller 10, bulan depan juga 10, bulan depannya lagi 10, fix omset nggak naik. Malah turun. Artinya yang ketiga ini lebih baik dikonsentrasikan di gap gitu ya. Nah, intinya yang get harus ada dulu, baru yang keep. Yang get new reseller, get reseller baru harus ada dulu. Kalau sudah ada, baru yang jagain. Nah, tapi kan sekarang sudah ada reseller. Sudah ada kan Bu ya? Ya. Nah, tapi karena kalau nggak ada get itu pasti pertumbuhannya tidak masif, tidak banyak, karena kita hanya menunggu. Nah, maka tambahkan untuk yang bagian get. Oke, jadi betul nggak ya, Coach Fitra lebih menyarankan untuk berani nambah orang baru untuk khusus untuk get, lalu kemudian yang bina reseller pun karena Tetap. itu tugas khusus harus tetap diadakan gitu. Betul Bu Nina. Jadi harus ada bagian get tersendiri. Jadi bagian get itu kita memang bayar. Ya Bu Retno. Kita memang bayar orang, tapi dia mendatangkan omset bagi kita. Nah, jadi namun ini kita mencari orang bagian get ini tidak mudah 1 bulan langsung orangnya bisa berhasil. Karena bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga ini bisa jadi kita masih mencari pola. Online atau offline. Dapat database-nya dari mana. Nah, jadi kita jadi pengusaha itu memang ya siap untuk nombok 3 bulan pertama itu. Sampai menemukan pola. Nah, kalau misalnya kita bulan pertama langsung ketemu pola, langsung berhasil, nah, itu keren banget. Iya. Bu Retno. Jadi mau nggak mau kita harus mencari pola. Jadi kalau tadi Bu Nena berarti belum ada orang yang bagian merekrut reseller. Nah, bisa jadi 2 kemungkinan Bu Nena. Yang pertama, untuk merekrut reseller itu mungkin di awal digabungkan dengan karyawan yang nomor 2 terlebih dahulu. Tapi kalau Bu Nena punya cukup uang dan pengen lebih cepat, investasi pada karyawan baru yang memang khusus untuk merekrut. Nah, lalu Boleh potong? Oh ya, oke, lalu teruskan dulu Pak. Iya, lalu agar Bu Nena lebih memahami tentang merekrut pekerjaannya, caranya, ikut kelasnya Mas Latif yang tentang merekrut, pendampingan tentang merekrut. 1 bulan itu. 2 bulan deh. 2 bulan. Itu tentang khusus tentang merekrut, tentang get aja. Targetnya adalah setiap bulan harus pesertanya itu targetnya harus menemukan pola dan harus bisa dapat reseller 50 orang 1 bulan. Nanti ada penugasan-penugasannya. Begitu Bu Nena. Pertanyaan masih sambungan dari untuk misalnya nih, untuk yang get reseller itu, misal nih dari pengalaman lah, lebih baik
kita rekrut karyawan baru Baru. lagi ke dalam kita, atau lebih baik outsourcing dulu aja semacam yang tadi didelegasikan ke minta tolong ke orang yang bisa FBS misalkan, atau seperti apa? Iya. Kekurangan kelebihan. Iya. Nah, kalau di tempat saya tetap saya punya satu orang yang khusus Get. Walaupun saya juga outsourcing. Cari. Jadi Get satu orang itu bukan berarti enggak, dia yang membuat, dia yang merekap data, dia yang approach, yang menelpon satu persatu. Jadi tetap ada satu orang. Jadi kalau kita outsource ke orang itu mereka kayak saya outsource yang FB Ads. Itu petugas FB Ads yang saya bayar, itu dia tugasnya hanya mendatangkan leads. Tapi tidak meng-closing reseller. Yang meng-closing tetap kita. Paham nggak Bu Nena? Iya. Maka tetap harus ada. Atau kalau Bu Nena mau melakukannya, Bu Nena aja dulu sendiri yang mengelola, menjadi bagian itu. Bagian seperti saya menjadi bagian yang kalau ada leads masuk ke WA saya closingin. Paham Bu? Iya. Sip. Tergambar. Terima kasih. Oke, dapat gambaran. Cari polanya ya. Iya. Siap. Cari polanya. Intinya tiap bulan harus dapat 50 reseller, 100 reseller. Baru. Itu keren. Di satu sisi kita masukkan lagi reseller. Jadi ibaratnya begini. Nah, ada gelas. Jadi ibaratnya, anggap aja ini ada gelas. Ada air setengah gelas. Air itu anggap aja omset. Air itu bisa bertambah kalau kita tuang air baru, dan kita memastikan air lama tidak bocor. Maka air akan bertambah dalam gelas. Sama, omset juga begitu. Omset akan bertambah kalau ada masukkan reseller baru. Tapi reseller lama itu tidak bocor, tidak pergi. Maka menambah reseller baru itu get. Mempertahankan reseller lama itu keep. Bisa dipahami Bu Nena? Ya, Coach. Oh ya. Yang lebih tergambar. Yes, lebih tergambar. Masya Allah. Satu lagi slide-nya. Tak terasa sudah jam 9. Padahal ini slide-nya udah saya bikin 30 slide. Tapi memang, ya, kalau kita belajari semua. Tapi mudah-mudahan teman-teman sudah mulai dapat gambaran. Satu lagi slide. Tentang referral kalau kita dapat dari yang non-referral. Data base dari non-referral. Dari mana? Nah, ini. Non-referral database. Jika tidak mendapatkan referral, maka cara lain melalui 5 teknik pendekatan non-referral. 1, maaf, ini 4 ya, ini kok 5, 4. 4. 1, yang paling 4 dulu. Nomor 4 namanya canvassing. Canvassing adalah berarti kita keliling, ketemu orang, atau dalam bahasa lain, home sharing. Home sharing. Dapat database dari canvassing atau nama lainnya apa? Home sharing. Yang kedua, yang nomor 3 adalah dari media massa kita bikin iklan, atau kita ya di Facebook atau di Instagram ini bikin iklan. Nah, ini bikin iklan seperti yang saya gunakan itu nomor 3. Atau yang nomor 2, idle account, artinya kita bisa mendapatkan data dari pelanggan-pelanggan yang mereka sudah lama tidak belanja. Dan yang keempat, kita bisa dapat data dari pakai namanya each cycle, mengecek kapan pelanggan bersangkutan bisa melakukan pembelian ulang. Jadi kalau kita lihat biasanya dia belanja 1 bulan 1 kali. Nah, ini database juga. Akhirnya kita akan memfollow up dia agar dia mau untuk jadi reseller. Jadi reseller itu bisa didapat dari 1, orang yang sudah beli, orang yang sudah belanja, maksudnya customer kita naikkan jadi reseller. 2, custom bisa didapatkan dari apa? Idle account. Pelanggan yang tidak aktif, yang sudah lama, kita ajak untuk jadi reseller. Yang ketiga, kita bisa dapat reseller dari FB, Instagram. Nah, ini caranya banyak, tekniknya banyak. Yang keempat adalah kita canvassing atau home sharing, selalu home sharing. Nah, teman-teman semuanya masih banyak dan panjang ini materi yang sudah saya siapkan ya. Ada cara approaching, teknik approaching, cara menelpon, cara kalau kita presentasi, kalau kita jualan di sosial media, kesalahan saat kita menawarkan, cara kita berbicara, presentasi, contoh-contoh caranya. Ini panjang sekali, tapi nanti ini bisa didapatkan bagaimana menjelaskan tentang FAB, feature, advantage, benefit.
Oh, terus bagaimana kalau orang menolak? Nah, ini semuanya nanti kita dapatkan di kelas khusus bersama Mas Latif Setiawan. Ini banyak sekali pertanyaan. Saya kalau buka chat ini malah nggak habis-habis sampai pagi ini. Saya kembalikan dulu kepada Mas Latif. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus punya reseller banyak setiap bulan. Tambah 50 sampai 100 reseller. Oke, siap. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Masya Allah. Semangat. Masya Allah, semangat ya. Semoga kita masih Semangat coach. ada kesempatan untuk belajar sama Coach Fitra nih. Coach Fitra sangat ini ya apa? Kalau ngobrol itu enak ya. Nggak kayak saya agak mikir ini kalau ngobrol. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, jadi tadi banyak yang nge-WA saya, ya mungkin ini tanya jawab dulu atau pripun, Coach Fitra? Ini kalau tanya jawab nggak habis. Nggak habis ya. Jadi saya coba ini ya menjawab dari WA yang tadi. Jadi ada beberapa yang WhatsApp saya, Mas, gimana informasi untuk kelas rekrut reseller. Nah, ini saya coba ini ya tampilkan detailnya. Nah, jadi ini untuk kelas dari Reseller Academy. Jadi Reseller Academy ada 2 kelas. Yang pertama kelas reguler. Kelas reguler itu biasanya setiap 3 bulan sekali. Karena pendampingannya per 3 bulan. Yang kedua kelas rekrut reseller. Ya, ini suara saya agak ini ya, agak apa? Ya. Nah, izin sebentar. Nah, jadi ini kelas merekrut reseller bersama Coach Fitra Jaya Saleh dan dengan saya hostnya gitu ya. Dan selama kelas ini teman-teman insya Allah saya dan Coach Fitra siap untuk diganggu gitu ya. Jadi kalau mau telepon, mau WhatsApp, mau ketemu insya Allah kita usahakan untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi mau ditraktir juga boleh. Mau ditraktir juga boleh, mau ke rumah juga boleh. Jadi selama 2 bulan ini intinya kita menyiapkan waktu untuk kita siap untuk diganggu, untuk kita belajar bareng-bareng. Gitu. Dan ini kita dampingi selama 2 bulan sampai mempunyai 100 reseller. Jadi di situ nanti ada saya, ada Coach Fitra, dan juga ada admin yang membantu merekap setiap progres kemajuan teman-teman. Gitu. Dan kelasnya setiap minggu sekali selama 2 bulan. Jadi ada 8 kali pertemuan ya. Ini setiap 1 minggu sekali, jadi insya Allah sangat intensif. Kemudian mulainya Februari sampai Maret dan ditutup dengan full day workshop. Nah, jadi nanti setelah kita ketemu 8 kali pertemuan, kita kopdar bareng ya. Insya Allah kopdarnya di Jogja. Itu kurang lebih di bulan Maret akhir ya. Di bulan akhir langsung kita kopdar bareng, kita ketemu bareng untuk menutup dari rangkaian acara ini sekaligus acara terakhir untuk kelas rekrut reseller gitu ya. 2022. Sorry, ini salah ini. Ini desainer saya ya. Dan insya Allah kita kedatangan tamu guru-guru saya juga gitu, ada coach dosen jualan Coach Suryadin Lodang yang beliau juga punya experience dalam merekrut reseller. Kemudian ada Mas Belian Tanoyo yang menyampaikan soal marketplace ya, seputar tentang reseller. Dan juga ada partner saya di Dewa Snack ya, founder dari Dewa Snack, Mas Bagas Alimpat. Beliau anak muda yang prestasinya sangat banyak ya. Hampir semua kontes wirausaha beliau menang gitu ya. Di usianya 18, sekarang mungkin sekitar 20 sekian tahun gitu. Nah, insya Allah nanti kita ada beberapa tamu yang akan membersamai kita juga. Dan kira-kira berapa teman-teman investasinya? Ada yang bisa nebak? 10 juta. 10 juta. Jadi ini 1 kali pertemuan workshop full day dan ada 8 kali pertemuan offline. Kira-kira menurut teman-teman enaknya dikasih investasi berapa? Dan ini mentornya Coach Fitra langsung 8 kali sampai sama 1 kali ya, jadi 9 kali pertemuan. Kira-kira berapa teman-teman, boleh ditebak dulu ya.
Nanti khawatirnya kaget nanti kalau tidak ditebak gitu ya. Kaget kemurahan gitu ya. Gitu. Ayo teman-teman, ada yang 1 juta, 2 juta, Masya Allah. Ini Mbak Nurhida Jogja, Mbak Maisyaro 2 juta. Yang lain 1.000. 1.000 ikut satu pertemuan. 200.000 2 juta. Masya Allah. Jadi investasinya ini cukup 1 juta teman-teman. Ya, ini 1.250.000 dan khusus buat teman-teman yang hadir yang ada dalam grup Digimap Sharing itu dapat potongan harga lagi 250.000. Jadi teman-teman cukup 1 juta sudah mendapatkan full day workshop, sudah mendapatkan online selama 8 kali pertemuan dan bisa ganggu saya sama Coach Fitra. Nah, kurang apa itu? Kalau daftarnya sampai tanggal 30 ya? Sampai tanggal 30. Jadi harganya sesuai dengan tanggal dan nanti kita mulai insya Allah setelah tanggal 20 Februari. Pembicaranya keren-keren. Tapi persiapannya kita ada beberapa e-course, teman-teman pelajari e-course-nya dulu ya. Nanti bisa untuk persiapan gitu ya. Oh, cari ART sudah ada juga di materi ya Coach ya? Iya. Tenang aja, sudah menjadi kurikulum cari ART ya. Jadi bisa sambil jalan gitu ya. Nah, boleh Mbak Niken ya. Nah, jadi insya Allah ini kita batasi ya Coach ya. Insya Allah kita batasi untuk 200 peserta. Jadi satu grup lah kita coba biar rame. Kita batasi, bukan biar rame ya, biar kita fokus. Ada 200 peserta. Jadi teman-teman insya Allah nanti kita tutup di angka 200 peserta. Kalau reseller academy itu satu paket ya. Jadi ada brand owner, tim sama reseller. Kalau ini per orang. Gitu. Nah, reseller academy kalau itu dikumpulin bisa 1.000 orang teman-teman. Wow. Gitu. Nanti diakhiri dengan kopdar bareng-bareng kita semua di Jogja. Dan itu diakhiri kalau reseller academy baru online adanya. Rame banget besok berarti. Ini kalau ini cukup 200 jadi per personil bukan per tim ya. Kalau kemarin kalau reseller academy itu per tim. Jadi monggo teman-teman kalau pengen belajar cara merekrut reseller karena materinya juga bukan cuma satu cara ya. Ini yang pertama lewat WhatsApp, kemudian ada juga lewat personal branding, kemudian juga Facebook juga diajarkan. Jadi banyak cara untuk kita merekrut reseller. Gitu. Jadi nanti kemungkinan akan sangat lengkap semua cara. Mungkin teman-teman habis ini untuk get itu akan kuat gitu lah. Bukan cuma membinanya. Kebanyakan kita itu berkutat pada membinanya. Jadi kita tuh sering omset tuh nggak naik-naik malah turun karena semakin hari banyak yang tidak aktif. Gitu. Nah, kalau saya yang masuk itu harus lebih banyak daripada yang tidak aktif. Gitu biar ada namanya surplus dan kita tidak boleh yang namanya fokus kepada reseller yang tidak aktif karena buang-buang waktu. Kita fokusnya adalah reseller yang aktif dan menjadi Pareto penjualan kita. Kemudian yang kedua adalah untuk merekrut reseller. Gitu nggih. Nanti insya Allah informasinya saya share di grup Cak Munib nggih. Gitu. Dan monggo kalau ada pertanyaan, ini masih ada, udah habis ya. Mungkin 5 menit lagi untuk pertanyaan, monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Bu Ica udah foto belum Bu Ica? Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan bisa langsung ditanyakan. Dia langsung DFB Coach. Wah, teman-teman jangan lupa di screenshot pembicaraan kita hari ini, Zoom kita hari ini, dan tolong tag FB saya dan juga FB Mas Latif biar saya juga bisa nge-repost postingan teman-teman semuanya. Ambil poin-poin yang menarik dari sini untuk jadi bahan postingan teman-teman semuanya untuk meningkatkan branding teman-teman dan kita semuanya. Bahwa kita adalah pembelajar, kita adalah para pebisnis yang insya Allah sukses. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Eka. Setiap hari Rabu malam jam 19.50 sampai 21.20 ya. Untuk pertemuan online. Kalau offline-nya hari Sabtu ya Coach ya? Sabtu. Hari Sabtu dari pagi sampai sore. Iya, ada banyak nanti file-file yang didapatkan, form-form yang membantu, sudah ada formnya, Excel-nya. Gitu, dan bisa ketemu langsung dengan saya, dengan Coach Fitra, jadi gongnya di situ nanti. Jadi teman-teman monggo silahkan diagendakan ke Jogja di akhir Maret ya. Begitu ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri
mulainya insya Allah tanggal, sebentar saya cek dulu ya. Mulainya Februari tanggal 23. Gitu. Cuman sebelum mulai ada beberapa pembekalan, jadi teman-teman ada beberapa pertemuan yang teman-teman bisa simak terlebih dahulu. Termasuk bintang tamu kita mungkin kita hadirkan di depan. Gitu. Jadi teman-teman silahkan monggo langsung mendaftar dan harga naik setiap minggunya gitu ya. Harus cepat dong daftarnya. Gitu. Teman-teman yang mau daftar habis ini langsung boleh WA ke Mas Latif ya. Langsung. Jangan goyang. Itu nama Facebooknya Coach Fitra. Fitra Jaya Saleh. Fitra Jaya Naswa duduk Saleh. baik-baik dan Naswana. Fitra Jaya Saleh bisa di search. Sudah di-add tadi. Sudah di add. Oke. Wah, Masya Allah. Langsung tag ya. Oke, alhamdulillah. Itu aja teman-teman. Dan mungkin sebelum kita akhiri, nanti insya Allah informasi lengkapnya saya informasikan di grup ya. Dan sebelum kita akhiri mungkin barangkali ada closing statement oleh Coach Fitra. Enggak, Coach? Ya. Untuk closing statementnya. Baik teman-teman semuanya, waktu kita kecil, kita sekolah tuh kita belajar, kita bayar SPP agar kita bisa pinter, agar kita bisa kerja, dapat ijazah. Nah, sekarang juga sama teman-teman semuanya. Kalau kita ingin bisnis dan kita ingin ilmunya, kita juga harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, ya, waktu, tenaga, uang, agar kita bisa bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh tapi kita nggak mau berkorban waktu, kita nggak mau belajar, nggak mau pusing, bahkan nggak mau bayar, maka kehidupan kita akan begini-begini terus. Maka teman-teman, ini program yang luar biasa, yang keren banget, yang membantu, mendampingi teman-teman untuk bisa bertumbuh, dan teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman dapatkan dalam kehidupan atau dalam bisnis teman-teman semuanya. Setiap kali kita bertemu, bisa selalu bertanya, dan itu insya Allah akan dipandu selama 2 bulan, teman-teman semuanya, dan murah semuanya, itu murah sekali. Nah teman-teman semuanya, jadi kalau teman-teman siap, ayo kita kemudian bareng-bareng belajar, dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi pintu kita untuk bisa sukses bersama. Saya kira mungkin itu Mas Latif. Terima kasih teman-teman semua yang luar biasa hari ini menyimak, dan mudah-mudahan teman-teman paham ya, ternyata itu materinya cukup berat loh, tapi kalau teman-teman paham berarti teman-teman pintar semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi mari matur nuwun Coach Fitra, semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Semoga menjadi amal jariah kita semua. Amin. Mari Amin. kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Serta kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Bu Ica, Mbak Ida. Ya, makasih. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.